Pujian dari hatiku,
besar karena kasih mengandung the power of love. Kasih mengandung kekuatan kasih, kuasa kasih yang berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Kasih juga bukan sekedar, ya, kasih itu bukan sekedar perasaan, bukan sekedar sifat Tuhan, tapi kasih adalah hakikatnya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8c berkata, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi Allah bukan yang punya kasih, tapi Dia adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka kasih mengandung kuasa Tuhan. Amin. Ya. Iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati. Harapan tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. Saya akan memberikan contoh kasih lebih besar dari iman dan pengharapan supaya kita sama-sama lebih mengerti, ya. Ada seorang misionaris, dia ditangkap, dianiaya dan dipenjara karena memberitakan Injil, ya. Dalam kesakitan dan dalam penderitaan, dia tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat adanya pertolongan Tuhan. Imannya melemah. Ya, saat dia di penjara, dia juga nggak tahu kapan dia dibebaskan, kapan dia bisa keluar dari penjara ini. Harapannya sirna. Tetapi misionaris itu mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga ia tetap memberitakan Injil apapun situasi dan kondisinya. Amin. Jadi kita lihat contoh kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Sekali lagi, jadi kasih itu kenapa lebih besar? Karena mengandung kuasa kasih yang berasal dari Tuhan. Ya, kuasa kasih bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Tuhan. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, di saat itulah kuasa kasih Tuhan itu bekerja, sehingga memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap memberitakan Injil. Amin. Ya. Jadi setiap orang yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jadi dia selalu menyatakan kasih Tuhan, itu dia akan merasa, dia akan menjadi berkat, dia akan bisa bertahan di dalam pelayanannya apapun situasi dan kondisinya. Nah, perintah Tuhan yang terpenting dalam hidup orang percaya adalah hukum kasih, yaitu hukum yang utama dan terutama. Ya, kita mau baca di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya, saya akan bacakan kembali Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya menggarisbawahi, tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Ya. Jadi kedua ayat firman Tuhan ini adalah kalimat perintah, ya. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihinya dengan segenap, ya, dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Kata segenap sama dengan dengan kata sungguh-sungguh, ya. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihinya dengan segenap atau dengan sungguh-sungguh? Karena ada perbedaan besar antara mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat, ya, perbedaannya. Kita mau sama-sama belajar. Bisa ditampilkan perbedaan antara mengasihi Tuhan dan, ya. Nah, mengasihi Tuhan, kalau saya mengatakan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sama dengan segenap, ya. Mengasihi Tuhan, kasih pada Tuhan itu tidak utuh. Jadi bisa mengasihi yang lain, masih bisa mengasihi uang kita, hobi kita dan lain sebagainya, ya.
Tapi kalau kasih segenap nggak bisa ditampilin dua langsung ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita lihat perbedaannya. Kalau mengasihi Tuhan, kasih pada Tuhan tidak utuh, ya. Kasih kita masih bisa mengasihi yang lain. Nah, kalau mengasihi segenap, kasih kita itu kasih kepada Tuhan itu utuh, semuanya untuk Tuhan. Nah, kalau hanya mengasihi Tuhan, yang kedua, itu kita tidak selalu taat, ya. Taat jika aman, goyah saat susah. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap itu taat dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, mengasihi Tuhan, kita jadi bolak-balik nih ya. Mengasihi Tuhan, ya. Nah, masih bisa kompromi, ya. Masih bisa kompromi terhadap dosa. Karena dia nggak mengasihi Tuhan segenap, dia masih bisa mengasihi yang lain. Nah, dengan segenap, tanpa kompromi, berani berkata tidak terhadap dosa. Balik lagi mengasihi Tuhan. Yang keempat, nah, mengasihi sesama mudah berubah, ya, berdasarkan perasaan dan kepentingan, ya atau ya? Ya, mengasihi Tuhan segenap, mengasihi sesama dengan tulus, tidak membeda-bedakan. Kalau kita mau kasih satu orang, kita akan kasih yang siapapun, kita akan kasih sekalian, ya. Siapa lagi? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sekarang yang berapa ya? Yang kelima, melayani tidak berdasarkan kasih kepada Tuhan. Pelayanan akan menjadi beban. Mengasihi Tuhan dengan segenap, nah, melayani karena mengasihi Tuhan. Jadi saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu tidak akan tahan untuk tidak melayani. Karena dia mengerti, ya, Tuhan menebus dosa dia, dengan apa dia harus balas. Pasti dia mau melayani, ya. Ibu-ibu, ini firman bukan buat ibu-ibu aja, juga buat untuk saya. Amin. Ya, karena yang keenam, mengasihi Tuhan saja itu tidak mau berkomunitas. Karena tidak mau diatur, ya. Tidak mau dia tidak mau diatur, juga tidak mau terlibat dalam pelayanan, dan tidak mau disiplin rohani, ya, tidak mau melayani. Pokoknya dia tidak mau berkomunitas, tidak mau tidak mau terikat. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan berkomunikasi, ya, berkomunitas, mau berkomunitas, rindu untuk tumbuh secara rohani. Nah, mengasihi Tuhan aja tidak berbuah. Mengasihi Tuhan dengan segenap berbuah. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, saya bukan menghakimi, tapi saya mau katakan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya sudah lama jadi orang Kristen, ya, sudah lama ke gereja, baca firman, tapi hidupnya tidak berubah, ya, tidak mau melayani, tidak mau berkomunitas, ya, jadi pertumbuhan rohaninya tuh sulit, ya, susah, ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap, kita berbuah. Kenapa kita berbuah? Kasih yang segenap kepada Tuhan itu akan kuasa kasih, the power of love yang berasal dari Tuhan, kuasa kasih dari Tuhan itu akan mengubahkan dia. Terus diubahkan sehingga dia memiliki karakter Kristus, jadi berbuah. Ya. Ya. Jadi, nah, kita kembali lagi di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Di sini kan dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, kalau saya pikir-pikir, saya mau mengatakan seperti ini, ibu-ibu. Jadi hidup kita yang paling penting adalah melakukan hukum yang utama ini, ya, hukum yang utama ini. Karena hukum yang utama ini Tuhan bilang hukum yang utama dan terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Terus dibilang tidak ada yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya pikir-pikir, ya,
kenapa ya Tuhan kok mau mengasihi kita dengan segenap, ya segenap, bahkan hati, jiwa, akal budi, kekuatan, ya akal budi dan kekuatan. Terus mengasihi sama seperti diri sendiri. Karena secara otomatis kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap, otomatis kita akan mengasihi sesama. Amin. Otomatis kita akan mengasihi sesama. Ini buku saya agak sobek, saya sebentar ya ibu-ibu ya. Nah, dan ternyata dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, dengan kasih yang sungguh-sungguh atau segenap, ternyata itu adalah kenapa perintah yang sangat penting dibilang hukum yang utama. Karena dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Jadi pas saya pikir-pikir, oh, jadi kita menggenapi rencana Tuhan itu kita mempunyai hati yang segenap loh ibu-ibu. Setelah baca ini saya bilang, wah, pantesan Tuhan bilang hukum yang utama dan terutama. Inilah yang terutama, nggak ada lagi yang utama kecuali hukum ini. Ya, jadi, nah sekarang kita mau lihat apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, Tuhan mau kita semua memuliakan Tuhan. Tanpa kita mempunyai kasih yang segenap kepada manusia, kita nggak mungkin bisa mengasihi. Tanpa kita mempunyai kasih yang segenap kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengasihi manusia dengan tulus. Ya, dan tanpa mempunyai kasih yang segenap, kasih kita masih bisa dibagi dengan keinginan daging, ya, dengan kesenangan, dengan hobi kita, dengan uang kita dan lain sebagainya. Nah, makanya Tuhan mau memerintahkan kita dengan segenap. Dia mau seluruh hidup kita, ibu-ibu. Dia mau utuh hidup kita untuk Tuhan. Yang kedua, ternyata Tuhan menciptakan tujuan kita untuk melayani dengan kasih, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Artinya motivasi utama kita dalam melayani adalah kasih kepada Tuhan. Ya, jadi pada saat kalau kita kasih kepada Tuhan, pelayanan kita mau dipuji, tidak dipuji, mau dipandang, tidak dipandang, ya, apapun itu kita nggak apa-apa, karena motivasi kita itu mengasihi Tuhan, ya. Nah, itulah hati yang segenap. Jadi kita mengasihi Tuhan. Nah, yang keempat, tujuan Tuhan dalam hidup kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus atau memiliki karakter Kristus. Nah, Tuhan sangat menginginkan kita itu meneladani Dia, memiliki seperti dirinya, ya, seperti Kristus. Dia bilang seperti Kristus, ya, seperti Kristus itu memiliki karakter Kristus yang 9 buah roh itu, ya. Nah, kenapa tujuan Tuhan juga untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus? Saya pikir agak lama ini ya ibu-ibu ya. Saya pikir Tuhan, oh ya, karena dengan memiliki karakter Kristus kita dapat mengampuni, ya kan? Kita dapat mengampuni. Terus kita dapat melayani dengan kasih, ya. Terus kita dapat menjadi saksi. Kita dapat menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi Tuhan. Jadi ternyata perintah Tuhan itu semuanya untuk kepentingan kita, untuk kita untuk bisa mencapai tujuan Tuhan atau rencana Tuhan. Jadi kita disuruh berubah menjadi seperti Kristus. Yang kelima, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah berkomunitas dengan saudara seiman. Karena kita makhluk sosial, ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Berkomunitas dengan saudara seiman. Yesus waktu hidup di bumi, Yesus berkomunitas dengan ke-12 muridnya. Ya, kita harus meneladani Yesus. Karena hidup kita kalau nggak meneladani Yesus, kita nggak bisa mencapai tujuannya, kita nggak bisa mencapai rencananya. Karena apa juga di dalam komunitas itu kita bisa bertumbuh. Karena di dalam komunitas kita diajar, kita belajar berdoa. Saya dulu nggak bisa apa-apa. Saya ikut komunitas, saya belajar berdoa, belajar pimpin pujian dan penyembahan.
Itu kesempatan buat kita bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya sampai sekarang saya dan Pak Yakub tetap menjadi ketua PKS. Ya, jadi kita belajar berdoa, belajar sharing firman Tuhan, belajar pujian dan penyembahan, dan satu lagi, kita dapat mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mulai dari komunitas kita. Saya dan Pak Yakub mendoakan keluarga Komsel kita yang belum mengenal Tuhan. Setiap hari saya bergandengan tangan dengan Pak Yakub, saya bawa anggota Komsel yang belum mengenal Tuhan. Ada papanya, ada mamanya, ada kokonya, mungkin saudaranya dan lain sebagainya. Karena kita tahu, itulah hatinya Tuhan, jiwa-jiwa. Jadi kita bukan sekedar komunitas, bukan sekedar komsel, bukan sekedar sharing, bukan sekedar bersaksi, bukan sekedar membagi pengalaman, tapi kita juga mesti peduli dengan jiwa-jiwa, dengan orang yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan keluarganya, ya, supaya mereka semua juga boleh menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya. Jadi, nah, dengan memiliki hati yang segenap atau hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jadi kita dapat menggenapi tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sore hari ini kita mau belajar, ya, sama-sama ibu-ibu, saya juga belajar bagaimana caranya kita dapat memiliki hati yang segenap, atau hati yang sungguh-sungguh. Saya merenungkan firman Tuhan ini berhari-hari sampai saya tidak bisa tidur, ya. Bukan nggak bisa tidur, tapi saya balik lagi, kayaknya ini enggak. Pak Yakub tahu saya sampai menghabiskan, tahu nggak? Ini hampir 1 jam segini. Karena saya bolak-balik, kayaknya ini enggak, ya. Saya merenungkan ini, bagaimana caranya? Ini kan penting, bagaimana caranya kita bisa mempunyai hati yang segenap. Mengasihi Tuhan itu segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Saya pikir-pikir akhirnya saya ketemukan, ya, kita harus ekspresikan kasih setiap hari di dalam kehidupan kita hingga menjadi gaya hidup, ya. Karena hidup di dunia ini, satu hari pun jangan pernah kita tidak memilih Tuhan. Amin. Ya, jadi saya pikir satu hari pun kita jangan tidak memilih Tuhan. Jadi bagaimana caranya ekspresikan kasih? Tuhan itu adalah kasih. Pada saat kita mengekspresikan kasih, itu ada the power of love. Kuasa kasih Tuhan bekerja menyertai setiap langkah kita. Ya, jadi ekspresikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau dengan sungguh-sungguh tidak terjadi secara otomatis, atau tidak terjadi secara tiba-tiba, ya kan? Jadi dengan kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, disitulah kasih kita bertumbuh. Semakin hari bertumbuh hingga kita memiliki hati yang segenap, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, terus balik lagi, dengan cara apa? Saya ketolong karena saya banyak suka membaca buku. Saya ingat ada satu buku yang pernah saya baca, saya ambil, saya ketemukan. Jadi caranya begini, ketika kita diperhadapkan dengan kejahatan, kita tetap berbuat baik. Itu kita menyatakan kasih. Kita lebih memilih Tuhan. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan kebohongan, kita tetap jujur. Itu juga kita terus memilih Tuhan, ya. Ketika kita diperhadapkan dengan kebencian, kita tetap mengasihi. Ketika kita diperhadapkan dengan kenajisan, kita tetap menjaga kekudusan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sombong, kita tetap rendah hati. Amin. Karena Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kalau saya baca firman Tuhan, orang-orang sombong itu akan direndahkan, akan dibuang, ya, pokoknya orang-orang sombong itu nggak akan hidup baik, nggak akan hidup senang. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di 1 Tesalonika
Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baik, saya akan bacakan. Perhatikanlah, ini perhatikanlah kalimat perintah ya, supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi Tuhan suruh kita itu jangan balas jahat dengan jahat. Dibilang perhatikanlah. Perhatikanlah itu kalimat perintah. Perhatikanlah itu kalimat perintah yang harus dan segera dilakukan. Jadi kapan kita mengerjakannya? Setiap hari. Jangan balas jahat dengan jahat. Itu akan menumbuhkan kasih. Akan menumbuhkan kasih, kita akan menjadi kasih yang segenap. Satu lagi, Roma 12 ayat 21 dikatakan, Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata janganlah juga kalimat perintah. Kita tahu ya, kalau kalimat perintah harus dilakukan. Karena seringkali firman Tuhan bilang, siapa yang taat melakukan perintahku akan hidup apa-apa gitu ya. Yang tidak taat, ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kedua ayat tersebut, jika kita praktekkan dari sehari ke sehari, dari saat disitulah kasih Tuhan bertumbuh. Kita terus mempraktekkan kasih, tidak membalas jahat dengan jahat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kita sedang sedang menyatakan kuasa kasih, sedang menyatakan the power of love dalam hidup kita, sehingga kasih kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh. Amin ya. Nah, kedua ayat tersebut, maksudnya tadi ya, ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Roma 12 ayat 21. Ayat ini juga merupakan ayat penginjilan. Kenapa saya sebut ayat penginjilan? Karena ayat penginjilan itu juga kita mengerjakan amanat agung, ya, menyelamatkan. Ayat ini bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa ayat ini bisa menyelamatkan jiwa-jiwa? Karena orang dunia yang belum mengenal Tuhan, kalau kita bilang Yesus ini, dia akan tolak. Yesus kita sang juru selamat ini, dia akan tolak. Dia bilang Tuhan saya lebih hebat, ya. Tapi saat kita mengasih lihat perbuatan kita kepada orang dunia yang belum mengenal Tuhan, itu lebih masuk buat mereka. Kalau kita setiap kali kita melakukan, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita kalahkan dengan kejahatan dengan kebaikan, itu mereka akan melihat kasih Kristus. Yang tadi, pada saat kita melakukan kasih, the power of love, kuasa kasih menyertai hidup kita, menyentuh hati orang yang kita perlakukan. Bagaimana kita perlakukan orang itu? Dia akan melihat pancaran Kristus, atau dia akan melihat pancaran yang lain. Jadi perbuatan mereka lebih meremah. Daripada kita menginjilin hal-hal yang ini, mereka akan, dia lihat perbuatan kita. Amin. Ya, jadi apa yang kita lakukan setiap hari, apakah orang melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Nah, kalau dia melihat kasih Kristus, kuasa kasih yang berasal dari Tuhan akan menyentuh hidup mereka, sehingga mereka juga boleh mengenal akan kasih itu. Mereka boleh mengenal akan Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mempunyai hati menggenapi firman Tuhan ya tadi ya. Yang kedua adalah nggak ada cara lain, dan jangan pernah alergi kalau mendengar, merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Ini udah nggak bisa lagi, nggak ada rumusnya lagi. Kalau kita mau mempunyai hati yang segenap, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak ada cara lain kecuali kita mesti dekat dengan kasih itu. Bible itu, Alkitab itu adalah kasih. Ya, jadi yang kedua, merenungkan firman Tuhan secara
konsisten. Kita baca firman Tuhannya di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan itu akan menuntun pikiran kita. Itu akan menuntun pikiran dan hati kita, sehingga hati kita tuh menjadi selaras dengan pikiran dan hati Tuhan. Bayangkan kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak konsisten, kita konsisten aja kadang-kadang lupa ya firman Tuhan. Ya. Nah, jadi gak ada cara lain kalau kita mau sungguh-sungguh mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap, itu kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itu yang bisa menuntun pikiran dan hati kita selaras dengan Tuhan, sehingga kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Kita mengerti hati Tuhan, kita mengerti pikiran Tuhan, sehingga kita juga hidup bukan berdasarkan hidup kita sendiri. Kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, latih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik dan benar. Jangan kasih pikiran kita, jangan buka celah, jangan kasih iblis menguasai pikiran kita. Kita mesti latih pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Karena pikiran yang baik, pikiran yang benar itu membentuk karakter kita, ya, menjadi karakter yang kudus, sehingga kita bisa memiliki karakter Kristus. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu, firman yang baru kita dengar itu buat kita semua, termasuk buat saya. Termasuk buat saya. Saya juga masih belajar, ibu-ibu. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari ibu-ibu kita membuka hati kita supaya kekuatan kasih, kuasa kasih bisa menyentuh hati kita, bisa mengubahkan, bisa memulihkan, bahkan memampukan kita untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap, agar kuasa kasih, kekuatan kasih yang berasal dari Tuhan juga bisa menyentuh hati orang-orang yang kita layani, hati orang-orang yang kita tolong, sehingga mereka juga bisa menggenapi rencana dan tujuan Tuhan. Amin. Sore hari ini kita sama-sama mau komitmen, kita mau lakukan, praktekkan kasih Tuhan, mau praktekkan kasih Tuhan setiap hari dengan terus memilih Tuhan, berarti memilih kebaikan. Dan terus merenungkan firman Tuhan, latih pikiran yang baik dan benar. Amin. Dan terus mau melayani Tuhan. Amin. Saya bersuka cita di gereja Suparna Sutra ada 2 keluarga yang mengajukan ingin melayani Tuhan. Wow, itu sukacita sekali buat saya dan Pak Yakub. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka menggenapi rencana Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Memang pelan tapi pasti. Ya, jadi luar biasa kita dapat pelayan Tuhan, banyak pelayan Tuhan, tapi yang kita suruh untuk melayani, tapi ada 2 keluarga yang mengajukan diri. Bapak, Ibu, saya mau melayani Tuhan di gereja ini. Itu luar biasa, suatu sukacita. Bayangkan saya sama Pak Yakub aja sukacita, gimana Tuhan kalau kita mau melayani. Amin. Ya. Mari kita mau naikkan satu pujian. Saya mau minum.
menaikkan satu pujian, kita mau menggenapi rencana Tuhan. Karena kita dengan menggenapi rencana Tuhan itu juga mujizat Tuhan. Di setiap langkah kita selalu ada kasih Tuhan. Nah, kita boleh memuliakan dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sungguh kita mau katakan lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih sungguh lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Yes, Bapak. Bapak, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memerintahkan setiap kami, wanita-wanita-Mu, sebagai seorang penolong, sebagai seorang pelayan Tuhan, Tuhan. Kami membuka hati kami, Tuhan, agar the power of love, kekuatan kasih, kuasa kasih menyentuh setiap hati wanita-wanita-Mu di tempat ini, Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan, boleh dipulihkan, bahkan dimampukan memiliki hati yang segenap, yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh masuk di dalam rencana-Mu. Kami boleh dimenangkan, Bapa. Hidup kami boleh berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat kami membuka hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya, memampukan setiap kami untuk terus memilih Tuhan setiap hari, untuk terus mengekspresikan kasih setiap hari, Tuhan. Kami percaya dunia sedang tidak baik-baik saja, Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu, Tuhan, dengan mengekspresikan kasih-Mu, setiap hari kami berjalan dengan kuasa kasih-Mu, Tuhan. Setiap hari kami berjalan dengan kekuatan kasih-Mu. Kami percaya kami orang-orang yang beda, Tuhan. Maka di tengah dunia yang tidak menentu, kami tetap bisa menjadi berkat, Tuhan. Khususnya bagi banyak orang, bagi keluarga kami, dan bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati seluruh ibu-ibu, seluruh middle ladies yang ibadah pada hari ini maupun yang tidak bisa datang. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya, bekerja. Mereka boleh menjadi seorang penolong yang sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu, Tuhan. Boleh menyatakan kasih-Mu di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan. Kasih-Mu boleh dinyatakan oleh setiap wanita-wanita-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.
Nadia Martalim untuk menutup dalam doa. Terima kasih Bu Mimi. Mari jemaat yang saya kasihi, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus membuat roh kami disegarkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui persekutuan dengan saudara seiman, melalui pujian yang kami naikkan. Tuhan, kami rindu supaya semakin hari kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan yang sempurna. Malam hari ini kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan memberkati hamba-Mu. Amin. Terus Tuhan pakai, tambah-tambahkan karunia-Mu atas seluruh hamba-Mu, supaya semakin hari hamba-Mu boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan maksimal, memberikan yang terbaik, totalitas buat Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Kami membawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Kami membawa dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau, Allah yang sudah memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang sudah berulang tahun di bulan Juli. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan usia kami, artinya kami harus terus berbuah, menghasilkan buah yang lebat, manis, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Kau memberkati rekan-rekan kami, Ibu Kori, Ibu Herlina, Ibu Afik, Ibu Yeni, dan Ibu Juliana. Bahkan rekan-rekan kami yang mungkin tidak hadir pada malam hari ini, dan mereka berulang tahun di bulan Juli. Mari Tuhan Kau kedahkan tangan-Mu memberkati setiap rekan-rekan yang kami kasihi. Kiranya panjang usia Tuhan limpahkan atas hidup mereka, panjang usia yang disertai dengan kesehatan. Di tangan kanannya panjang umur, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kemurahan kebajikan Tuhan terus mengikuti hidup mereka sepanjang hidup mereka. Bapa, berikan hati yang senantiasa mengasihi Engkau, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan rekan-rekan kami yang sudah berulang tahun ini, Engkau nyatakan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu yang Engkau rencanakan tidak pernah keluar dari kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya Engkau senantiasa merencanakan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau menolong, Engkau buka jalan, Engkau menyertainya senantiasa. Memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati apapun yang dikerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk acara gathering kami pada tanggal 17. Setiap peserta yang sudah mendaftar, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari H kami boleh pergi bersama-sama menikmati berkat Tuhan, menikmati kebersamaan, dan terutama kami bisa menikmati firman Tuhan kembali. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh kami yang sudah hadir ibadah pada hari ini. Firman-Mu berkata, orang yang setia beribadah, maka Tuhan akan membedakannya dengan orang yang malas beribadah. Terima kasih Bapak, berkat terbaik menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Engkau limpahkan atas seluruh jemaat wanita-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk rekan yang baru pertama kali hadir di komunitas ini. Tuhan terus menumbuhkan imannya kepada Tuhan. Tuhan berikan kasih-Mu terus melimpah atas hidupnya, sehingga hamba-Mu ini, jemaat-Mu ini boleh bertumbuh ke arah keserupaan Kristus melalui komunitas yang ada di tempat ini. Memberkati Ibu Ketua kami, memberkati seluruh pengurus yang ada. Berikan hati kepada kami, hati seorang hamba seperti Kristus yang sudah memberikan contoh keteladanan di setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Bapak, mari dengan otoritas firman-Mu, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu malam hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah sumber segala berkat. Angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah seluruh berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Di mana saja ibu-ibu berada,
Tuhan akan memakai kehidupan ibu-ibu menjadi garam, menjadi saksi, menjadi terang bagi kerajaan Allah. Banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita semuanya, sehingga orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Kasih Kristus memancar dari kehidupan kita. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Bapa di surga dan dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semuanya, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap kita yang sudah diberkati malam hari ini katakan amin.